dimuliakan dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh mengadakan ibadah singkat PWMI yang diadakan pada saat kali ini. Bapak, kami tahu di mana kami sudah lama tidak berkumpul bersama-sama dengan ibu-ibu PWMI, di mana karena ada pandemi COVID-19. Bapak, pada saat hari ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibu-ibu PWMI dimanapun mereka berada, dan juga kami yang melayani pada saat hari ini, dan juga kiranya Tuhan yang mengurapi kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk melayani Engkau. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Mari kita memuji Tuhan kita dari nomor 20 ayat 1 sampai 3. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nanda Eta, kita kembali bernyanyi dari nomor 93.
Shalom. Selamat berjumpa ibu-ibu yang baik dalam Persekutuan Wanita Metodis Indonesia atau PWMI. Pastikan ibu-ibu sudah berada dalam pertemuan kita ini dengan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng pertanda ibu-ibu sudah berada dalam pertemuan kita ini untuk memudahkan kita dalam konten pertemuan berikutnya. Ibu-ibu yang baik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi konten atau tema pertemuan kita pada saat ini adalah ada 4 hal penting pelajaran dan pertanyaan untuk ibu-ibu PWMI. Ada 4 hal penting pembelajaran dan pertanyaan untuk ibu-ibu PWMI. Pembelajaran pertama, di Gereja Metodis Indonesia ada 4 seksi. Ibu-ibu pasti sudah tahu keempat seksi tersebut. Pertama, sekolah minggu, P3MI, PWMI, dan P2MI. Kita ibu-ibu ini ada di seksi PWMI, Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Persekutuan Wanita Metodis Indonesia yang disingkatkan menjadi PWMI. Pembelajaran yang kedua adalah organisasi PWMI berajaskan atau berlandaskan Alkitab sebagai firman Tuhan. Organisasi PWMI berajaskan atau berlandaskan Alkitab sebagai firman Tuhan. Perlu kita ketahui firman Tuhan itu adalah dasar kepercayaan orang Kristen. Alkitab itu juga sebagai sabda Allah, firman Allah, suara dari Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab itu juga terdiri dari 2 bahagian besar. Pertama dari Perjanjian Lama, yang kedua dari Perjanjian Baru. Dan Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Dari Perjanjian Lama ada 39 buku, di Perjanjian Baru ada 27 buku. Dan dari Kejadian sampai Maleaki jumlahnya itu semua 39, sedangkan di Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu jumlahnya 27. Jadi 39 tambah 27, jumlah keseluruhannya menjadi 66 buku. Nah, ibu-ibu yang baik, menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah pernah kita selesai membaca Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Pertanyaan yang kedua, sudah berapa kali selesai kita baca Alkitab itu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Lalu apakah pengalaman kita
setelah kita membaca Alkitab itu, adakah kita rasakan hidup baru, perubahan yang baru dari sebelum kita membaca Alkitab itu? Saya yakin pasti ada. Kita diberkati ketika kita membaca Alkitab itu, bahkan setelah kita membaca Alkitab itu. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu yang baik, meskipun Anda sudah selesai membaca Alkitab itu sekali, bahkan 2 kali, tetapi kalau ada waktu kita tetap membaca Alkitab itu ya, secara estafet atau terus menerus. Dan kalau ada di antara kita yang belum pernah selesai membaca Alkitab itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saya ingatkan, yuk kita baca ya. Ya, mulailah membaca secara estafet, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Karena gimana kita memahami Alkitab itu kalau membaca pun kita belum pernah? Gimana kita mengerti Alkitab itu kalau semua pun belum kita baca dari Kejadian sampai Wahyu? Jadi bacalah, renungkanlah, pikirilah, pelajarilah, dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan Tuhan akan memampukan kita ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ibu-ibu. Pelajaran yang ketiga adalah motto PWMI. Motto PWMI. Ibu-ibu pasti tahu dong motto kita. Sudah ada puluhan tahun menjadi PWMI. Pertanyaan saya, apa motto PWMI? Apa motto PWMI? Motto PWMI mempercayai Kristus dan memberitakan Kristus kepada sesama manusia. Mempercayai Kristus dan memperkenalkan, memberitakan Kristus itu kepada sesama manusia. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 ya. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Terlebih dahulu kita mempercayai Kristus itu menjadi keselamatan bagi kita. Amin, ibu-ibu. Kalau kita sudah diselamatkan, tentunya keselamatan itu juga kita harus beritakan, sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga ikut diselamatkan bersama-sama dengan kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Diawali ayat 18 tadi, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau Allah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus di bumi dan di sorga, berarti Yesus Kristus itu adalah Yesus yang kuat. Amin, ibu-ibu. Kalau kepada Yesus itu diberikan kuasa di bumi dan di sorga, berarti Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita itu adalah Yesus yang maha kaya. Amin, ibu-ibu. Kalau Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita adalah Yesus yang kuat, Yesus yang maha kaya, berarti kita berhak dong menerima kekuatan itu dan menerima kekayaan itu, karena kita ibu-ibu adalah ahli waris dari kerajaan Allah, ahli waris dari kerajaan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus lebih mendekatkan hidup kita, bersandar penuh iman kita kepada Yesus Kristus,
bahwa Yesus Kristus sanggup menolong kita, Yesus Kristus sanggup menyelamatkan kita. Ayat 19 dikatakan pergilah. Kata pergilah itu merupakan kata kerja, dan murid-murid, ibu-ibu, saya, kita semua diutus. Diutus untuk pergilah, jadikanlah bangsa itu menjadi muridku dan baptislah mereka. Jadikanlah bangsa itu menjadi murid. Ini merupakan kata kerja. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain? Bagaimana kita bisa mengajari orang lain? Bagaimana kita bisa mengajak orang lain datang ke gereja? Bagaimana kita bisa mengajak orang lain datang ke baktian komsel? Bagaimana kita mengajak orang lain berdoa? Bagaimana kita mengajak orang lain aktif dalam melakukan aksi sosial? Tentunya perkataan saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan keteladanan itu, ya. Harus dibarengi dengan keteladanan itu. Kata pergi itu adalah kata pengutusan. Gereja itu berasal dari eklesia, dari kegelapan kepada terang. Dari kegelapan kepada terang. Jadi kita menginjili itu kepada orang yang belum tahu, kepada menjadi orang yang tahu. Kepada orang yang belum tahu menjadi tahu. Nah, disitulah peranan kita untuk belajar dan mengajar, diselamatkan dan untuk menyelamatkan. Kalau memuridkan itu adalah tugas kita semua. Tetapi kalau membaptis itu adalah tugas kami para pendeta. Membaptis artinya masuk ke dalam kerajaan Allah, membaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah itu anak yang dibaptis itu masuk terdaftar ke dalam kerajaan Allah. Ibu-ibu yang baik, kita harus keluar karena Yesus merupakan keteladanan diutus. Yesus merupakan keteladanan diutus oleh Bapa, ya, diutus oleh Bapa. Aku mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Itu artinya seandainya Allah tidak mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, berarti kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita semua masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh karena Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, mengajari kita, menyelamatkan kita, bahkan Dia kembali menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, sebagaimana Allah mengutus Yesus Kristus merupakan jalan keselamatan dan menjadi penyelamatan bagi kita, maka kita juga diutus untuk memberitakan Injil keselamatan itu, Yesus Kristus keselamatan itu kepada orang lain. Ayat 20, Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini ibu-ibu, saya pikir kita adalah ibu-ibu yang pintar. Pasti kita bisa mengajar. Sebagaimana kita mengajari anak-anak kita supaya pintar, demikianlah kiranya kita dapat mengajari orang lain. Artinya kita memberikan waktu kita. Kita memberikan pengetahuan kita sumbangkan kepada orang lain supaya orang lain juga pintar. Mengajari mereka bagaimana supaya rajin beribadah,
Karena ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Dan mereka juga sudah mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajar supaya orang lain mau memberi, tidak hanya menerima. Nah, ini juga adalah keahlian kita, trik kita, kepintaran kita untuk berbagi pengetahuan itu kepada sesama kita. Pelajaran yang keempat yang tidak kalah penting dari pelajaran pertama, kedua, dan ketiga tadi adalah ada 6 tugas tanggung jawab sebagai anggota gereja Metodis, ya. Ada 6 tugas sebagai anggota gereja Metodis yang sudah pasti di dalamnya adalah PWMI. Ibu-ibu ada yang tahu 6 tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat GMI? Pertama, harus rajin membaca Alkitab, ya. Harus rajin membaca Alkitab. Tadi saya sudah katakan kita harus biasakan membaca Alkitab itu berulang-ulang sehingga kita candu dan menikmati indahnya membaca Alkitab itu. Yang kedua, sebagai anggota gereja Metodis harus rajin dan tekun berdoa setiap hari. Rajin dan tekun berdoa setiap hari. Ibu-ibu harus pendoa di rumahnya. Berdoa untuk suami ketika bekerja, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk gereja kita dalam pelayanannya, berdoa untuk pemerintahan kita dalam pelayanannya, berdoa juga untuk masyarakat kita supaya semuanya hidup sejahtera, penuh dengan damai sejahtera. Karena rajin berdoa itu, kita juga berdoa di pagi hari, berdoa di siang hari, berdoa pada malam hari. Ada orang mengajari berdoa begini, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah mata, dan tunduklah kepala. Nah, apa tujuannya itu? Tujuannya itu adalah supaya fokus berdoa kepada Allah, fokus meminta kepada Allah. Tetapi itu tidak merupakan keharusan. Tetapi kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dan situasi apapun. Misalnya Anda menyetir mobil, Anda bisa berdoa, berbicara kepada Allah. Misalnya Anda sedang bekerja di kantor, di sana pun Anda bisa berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku konsentrasi, berikan aku fokus, berikan aku kepintaran, berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, berikan aku rezeki. Bisa kita bebas meminta kepada Bapa di sorga, sama seperti anak meminta kepada orang tuanya, karena doa itu adalah meminta, berkomunikasi. Di sekolah kita juga bisa berdoa, di rumah kita juga berdoa, dalam situasi apapun kita bisa berdoa, dan rajinlah selalu berdoa, karena doa itu juga merupakan napas kehidupan. Kalau kita bernapas, itu pertanda kita masih hidup. Tetapi kalau kita tidak bernapas, itu pertanda kita sudah mati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertama tadi rajin membaca Alkitab, yang kedua rajin berdoa. Pelajaran yang ketiga adalah rajin mengikuti setiap kebaktian, apakah itu kebaktian di gereja, kebaktian di rumah tangga, atau kebaktian komsel dan lain sebagainya. Kita harus mengikutinya. Kalau ada waktu kita harus mengikutinya. Karena di mana ada kebaktian, di situ ada firman Tuhan, ada nyanyian, ada doa, ada firman Tuhan, ada sabda Allah yang memberkati kehidupan manusia.
Pelajaran yang keempat adalah anggota gereja Metodis yang sudah lepas sidi wajib memberikan 1/10 dari pendapatannya dari gajinya, karena Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah kepadaku 1/10 ke rumah perbendaharaan supaya ada bekalku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Kita kasih 10%, maka Tuhan mencurahkan berkat bagi kita berkelimpahan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu juga firman Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah bohong, yang mengaminkan dia akan menikmati janji Allah yang luar biasa itu. Yang pekerjaan yang kelima sebagai tugas dan tanggung jawab anggota gereja Metodis adalah rajin memberikan persembahan-persembahan lainnya. Di luar dari 1/10 itu ada juga persembahan ke gereja. Terkadang kalau ada pembangunan ada juga persembahan untuk pembangunan, ada juga persembahan khusus, misalnya persembahan Natal, persembahan Pasion, persembahan Jumat Agung, persembahan Paskah, Alders Gate, misi, parpem, sosial, pensiun, dan lain-lain sebagainya. Kita berikan itu. Karena ketika kita memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Allah, yakin dan percaya kita akan menerima berkat yang terbaik untuk kita. Terakhir, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja Metodis menurut disiplin gereja Metodis Indonesia adalah berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di gereja Metodis Indonesia. Berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di gereja Metodis Indonesia. Ibu-ibu, apa partisipasi yang bisa berikan dalam pelayanan gereja Metodis setiap hari Minggu misalnya? Ibu-ibu bisa menjadi penerima tamu. Ibu-ibu bisa juga menyumbangkan bunga altar di gereja kita. Ibu-ibu bisa memperhatikan dekorasi gereja itu sehingga manis, menarik, dan indah untuk dipandang. Ibu-ibu PWMI juga bisa mengumandangkan kor, lagu pujian waktu ibadah minggu. Ibu-ibu juga ada berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi lay speaker, calon lay speaker, ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi ketua PWMI, berarti bertugas di gereja, ada sebagai pengkhotbah, ada sebagai liturgis, ada sebagai song leader, ada menghitung persembahan. Lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dari sekian panjang pembelajaran kita, 4 hal pembelajaran untuk ibu-ibu PWMI, saya yakin dan percaya wawasan kita tentang gereja Metodis, tugas dan tanggung jawab sebagai PWMI sudah lebih banyak. Untuk itu ada 4 pertanyaan kepada kita yang perlu kita jawab. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari PWMI? Apa kepanjangan dari PWMI? Yang kedua, apa peranan Alkitab dalam organisasi PWMI? Apa peranan Alkitab dalam organisasi PWMI? Pertanyaan yang ketiga adalah apa moto PWMI dan tertulis di mana? Apa moto PWMI dan tertulis di mana? Pertanyaan yang keempat,
Firman Tuhan berkata, kamu harus pergi melayani sesama manusia. Kamu harus pergi melayani sesama manusia. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus kita harus pergi untuk melayani, dan apa garansi yang diberikan kepada orang yang diutus itu? Apa garansi yang diberikan kepada orang yang diutus itu? Pertanyaan terakhir, saya berikan bocoran yang bagian 4B, Matius 28 ayat 20. Garansi yang diberikan kepada orang yang setia melayani adalah Allah menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah menyertai kamu sampai akhir zaman. Selama hidupmu disertai oleh Allah. Oleh karena Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tetapi kita harus selalu happy every time bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu, jawaban itu bisa Anda buat di komen konten kita ini, di komen konten kita ini, atau bisa juga dikirim ke email saya minaria222@gmail.com minaria222@gmail.com. Kalau ada pertanyaan juga bisa dibuat di komen konten ini. Bahkan kalau ada doa-doa permohonan juga bisa dibuat di komen konten kita ini. Kami akan ikut berdoa untuk saudara-saudara. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, untuk memudahkan kita masuk kepada pelajaran berikutnya, kepada konten berikutnya, ibu-ibu sekali lagi kami ingatkan, tekan tanda like, subscribe, tekan tanda lonceng, bahkan share konten kita ini supaya orang lebih banyak mengerti apa sebenarnya fungsi Alkitab itu dan apa sebenarnya tujuan Yesus Kristus untuk ibu-ibu dan saya, untuk kita semua adalah keselamatan secara universal. Ibu-ibu yang baik, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih bersama bergabung dengan kita. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Doa dan harapan kita, Tuhan memberkati kita semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan diberkati. Kita nyanyikan bersama kepada Allah beri puji. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa